Bab 2488. Tekanan binatang sakti. Macan tutul bergigi raksasa sangat agresif. Mereka semua sedang dalam fase penilaian. Jika Erikin terluka, itu akan merepotkan. Jika tidak masuk dan merasakannya sendiri, bagaimana bisa mendapatkan penilaian yang akurat? Erikin menggelengkan kepalanya. Kita bisa menggunakan beberapa cara untuk membuat binatang spiritual ini tertidur, maka Master Obat Qin bisa masuk dengan selamat, kata Senomu. Tidak perlu membuang waktu. Erikin menggelengkan kepalanya. Tubuh melewati formasi dan langsung masuk. Keuntungan terbesar dia terletak pada ruang memurnikan obat dan tak terhitung resep obat yang sempurna. Selama masalah binatang spiritual ini dapat dinilai, pil dewa bersifat simptomatik, dan meskipun tidak sempurna, dia dapat menutupi kekurangannya dengan kualitas obat yang sempurna. Namun, pengalaman bukanlah kelebihan Erikin. Jika dia seperti master obat tua yang telah hidup selama 10.000 tahun dan sangat berpengalaman, maka dapat mengetahui garis besarnya hanya dalam beberapa lirikan, tetapi Erikin tidak mampu melakukannya. Untuk memahami masalah binatang spiritual ini, dia harus mencobanya di ruang memurnikan obat, bahkan mungkin membutuhkan buku langit tanpa kata untuk menyempurnakan resep obat yang memakan waktu cukup lama. Erikin memberikan target pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan ini dalam 3 hari, jadi dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Master Obat Qin, hati-hati. Jangan. Awalnya berniat untuk membujuk Erikin, klan barbarian melihat sosok Erikin berkelibat ketika mereka sedang kaget, dan Erikin dengan mudah melewati formasi yang dijaga ketat, dan langsung menuju ke macan tutul bergigi raksasa. Sepertinya, Erikin berniat langsung mengulurkan tangan untuk meraih kepala macan tutul. Senomu dan yang lainnya bergidik, hampir mati ketakutan, melompat dari tanah dan berteriak. Mereka juga tidak tahu bagaimana Erikin bisa dengan mudah masuk, sedangkan token formasi masih ada di tangan mereka. Tapi macan tutul bergigi raksasa itu benar-benar bukan lelucon. Untuk binatang spiritual sederajat dengannya, kekuatannya memang di atas kultivator, ditambah lagi ini macan tutul raksasa bergigi raksasa 5, di bawah keganasannya, bagaimana cara Erikin menangkapnya? Mereka telah melihat kekuatan Erikin, tetapi bertarung dalam pertempuran berbeda dengan penindasan paksa. Semua orang cemas dan berlari menuju formasi. Kepala sukumu, mulai formasi. Aku sedang mendesak formasi, akan segera dibuka. Senomu juga tersenyum kecut. Karena khawatir macan tutul raksasa itu berlari keluar dengan ganas dan melukai orang, formasi yang disusunnya sangat ketat, bahkan jika dibuka dengan token, akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi bagi Erikin, seolah-olah tidak ada lapisan formasi seperti itu, dan dia melangkah masuk dalam satu langkah. Trik macam apa ini? Memaksa formasi untuk berhenti, Reiki yang panik melarikan diri tak terkendali, menghalangi pandangan mereka untuk sementara waktu. Ketika napas di depannya menghilang dan semua orang bergegas masuk, mencoba membantu Erikin. Akibatnya, masing-masing dari mereka merasa seperti guntur, dan mereka tercengang untuk sesaat. Dalam formasi, 5 macan tutul bergigi raksasa yang semula ganas, kini tergeletak di tanah seperti anjing yang baik. Binatang-binatang ini telah mengaum dengan liar akhir-akhir ini, seperti guntur dari pagi hingga malam, tetapi sekarang mereka bahkan tidak berani mengeluarkan auman yang keras. Mereka semua menundukkan kepala, membiarkan Erikin memeriksa mereka dan mengeluarkan darah. Senomu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa macan tutul spiritual ini tidak memiliki bekas luka, tidak melawan, atau bahkan tertekan. Apa sebenarnya yang dilakukan Master Obat Qin untuk membuat macan tutul roh ini tunduk? Klan barbarian binatang sakti telah memelihara binatang spiritual selama ratusan ribu tahun, dan tidak pernah mencapai tingkat ini. Sudah, kalian bisa membuka kembali formasi.
Erikin menyelesaikan ini, melompat dari kepala macan tutul bergigi raksasa, dan berkata kepada orang-orang yang masih linglung. Baik, baik. Senomu mengangguk buru-buru dan dengan cepat membuka kembali formasi. Tapi di hati bertambah satu lagi kekaguman pada Erikin. Haha, Erikin, metodemu benar-benar berhasil. Ketika Erikin kembali ke tempat yang diatur klan barbarian untuknya, Merah Sakti masih bersemangat. Aku sebagai burung roh keturunan burung vermilion, yang mengandung saripati dan darah roh burung vermilion yang asli, auraku hampir sama seperti turunnya roh binatang sakti. Bahkan jika sekelompok binatang spiritual ini gila, secara naluri pun harus tunduk dan menyerah. Itu karena kamu memiliki tingkat pertukaran darah yang tinggi. Erikin tersenyum tipis. Dia juga mempelajari rahasia ini dari beberapa buku kuno untuk memahami Merah Sakti. Hari ini kesempatan yang tepat, jadi ketika terpikirkan, biarkan Merah Sakti mencobanya. Jika tidak ada bedanya juga jika menekannya langsung dengan kepalan tangan. Walaupun tubuh binatang spiritual sangat kuat, namun tubuh Raja Qin dan Ekaristi Yandi yang dia pelihara dapat dengan mudah menghancurkan binatang-binatang tersebut dengan mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Namun menurut kultivasi Merah Sakti saat ini, paling-paling hanya bisa menggunakan darah segar yang dikulung di mulut untuk menakuti binatang spiritual lain. Jika memakan pil untuk mempertunjukkan semangat roh burung vermilion yang sebenarnya, itu akan jauh bedanya. Bukannya itu gara-gara darah burung vermilion yang kamu temukan untukku yang begitu banyak dan murni. Erikin, terima kasih banyak kali ini, haha. Tunggu sampai aku kembali ke pegunungan Gunung Monster Iblis, Kaisar Iblis akan tercengang saat melihatku seperti ini. Merah Sakti pun ikut tertawa. Meski kini sudah bangun, binatang ini tetap suka berlabuh di laut kesadaran Erikin, dan karena perjanjian khusus mereka, Merah Sakti tidak merasa tidak nyaman di laut kesadaran. Kalau benar-benar kembali ke Bintang Biru, aku khawatir ibu aku, Endri Zhu dan yang lainnya akan sangat terkejut, dan bertanya kepada Sekte Wen Dao dan keluarga Dong. Erikin juga tersenyum, dengan beberapa harapan di hatinya. Dia dengan tidak sengaja datang ke daratan dunia dewa begitu lama, dan dia merindukan kerabat dan teman di Bintang Biru. Setelah urusan di sini selesai, dia akan membawa Tenno Zhang dan yang lainnya kembali ke daratan dunia dewa, dan pada saat itu, dia bisa bertemu Vinola Su, Ye Zun dan lainnya. Jalan untuk kembali telah ditemukan, dan sekarang hanya perlu menemukan tempat yang menghubungkan dua dunia di dalam pegunungan sihir. Waktu tidak akan pernah terlalu lama. Sangat disayangkan bahwa si brewok dibawa pergi oleh Brahma Chang untuk mengobati masalah tubuh, tetapi tidak ada kabar sampai sekarang. Dia berharap untuk menemukannya dan pergi bersamanya. Tetapi hal-hal ini, cepat atau lambat harus dilakukan, dan tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Menyingkirkan pikirannya, Erikin mengembalikan pikirannya ke ruang memurnikan obat. Saat ini, di tengah ruang ini, ada dua roh binatang spiritual, yaitu banteng tanduk roh dan macan tutul bergigi raksasa yang pernah disentuh Erikin. Namun kedua binatang spiritual tersebut memiliki gejala yang berbeda, tetapi muncul bersamaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Senomu dan yang lainnya tidak salah, binatang spiritual ini memang sakit atau diracun karena alasan yang sama. Selanjutnya, Erikin mulai mencoba di ruang memurnikan obat. Sebelumnya, Reiki sudah beredar di dua tubuh binatang spiritual, jadi dia sudah mengerti kondisi binatang spiritual itu. Erikin memurnikan beberapa jenis pil mujarab terlebih dahulu dan mencoba semuanya. Selanjutnya, Erikin menemukan bahwa pil dewa yang mengandung atribut api ternyata lebih efektif untuk binatang-binatang spiritual tersebut. Jadi, Erikin mencoba semua pil dewa yang ada hubungannya dengan api.
Namun, efek terbaik dari pil dewa hanya menghilangkan sebagian dari penyakit binatang spiritual dan tidak dapat menyembuhkan semuanya. Apakah kekuatan api tidak cukup? Erikin mengerutkan kening. Bersambung.